Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dani, seorang anak miskin penjual koran, berjuang setiap hari demi bertahan hidup. Suatu hari, ia tanpa ragu menolong seorang kakek tua yang kesulitan membawa belanjaannya di pasar. Tanpa ia ketahui, kakek itu adalah seorang miliuner yang hidup sederhana. Mari kita mulai ceritanya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Dan mari bersholawat di kolom komentar. Dani menggigil di bawah langit yang masih kelam. Duduk di trotoar dengan setumpuk koran di pangkuannya. Embusan angin dini hari menusuk kulitnya yang kurus, membuatnya semakin merapatkan jaket lusuh yang sudah penuh tambalan. Ia tahu pagi ini akan menjadi hari yang panjang, sama seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya. Tak ada yang menunggunya di rumah. Tak ada yang akan menyiapkan sarapan hangat atau menyambutnya dengan pelukan. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah dirinya sendiri dan semangat bertahan hidup yang terus menyala di dadanya. Saat azan subuh berkumandang dari masjid di ujung jalan, Dani mulai berjalan menyusuri pasar yang mulai ramai. Ia berteriak menawarkan dagangannya. Suaranya serak karena kelelahan dan kelaparan yang tak kunjung reda. Koran, berita terbaru hari ini. Koran pagi, Pak, Bu. Namun, sebagian besar orang hanya melewatinya tanpa menoleh. Beberapa ada yang membeli, tetapi banyak pula yang menatapnya dengan kasihan, tanpa benar-benar peduli. Ia terbiasa dengan itu. Ia tak butuh belas kasihan. Ia hanya ingin bertahan hidup. Di sela-sela hiruk-pikuk pasar, matanya selalu waspada, memastikan bahwa tempat jualannya tak direbut oleh anak-anak jalanan lain yang lebih besar dan lebih kuat. Dani sudah beberapa kali mengalami hal itu. Korannya direbut, uangnya dicuri, dan ia ditinggalkan dengan perut kosong. Namun, ia tak pernah menyerah. Ia tahu, jika ia berhenti berjuang, maka ia akan kelaparan. Dan jika ia kelaparan, tak ada seorang pun yang akan peduli. Sinar matahari pagi mulai menghangatkan jalanan ketika perutnya mulai berbunyi pelan. Ia menatap kios makanan di seberang pasar, di mana aroma gorengan menyeruak menggoda. Dengan uang receh di sakunya, ia bisa membeli 1 atau 2 potong. Tetapi itu berarti ia harus mengorbankan sebagian dari keuntungan hari ini. Ia menelan ludah dan menggenggam uangnya erat-erat. Tidak, ia harus bertahan sedikit lagi. Ia masih bisa menahan lapar. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang kakek tua yang berjalan tertatih-tatih membawa kantong belanjaan yang terlihat berat. Kakek itu tampak kelelahan. Sesekali berhenti untuk mengatur napas. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, tetapi tak ada yang berhenti untuk membantunya. Dani merasa ada sesuatu yang mencubit hatinya. Ia mengenal rasa itu, rasa iba yang tak bisa diabaikan. Tanpa ragu, ia menyimpan korannya di sisi jalan dan berlari mendekat. "Kek, boleh saya bantu?" Tanyanya dengan suara penuh ketulusan. Kakek itu menoleh. Matanya yang keriput menatap Dani dengan keheranan. "Kamu tidak sedang berjualan, nak?" Tanyanya lemah. Dani menggeleng sambil tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Kek. Aku bisa jualan lagi nanti." Tanpa menunggu jawaban, ia meraih kantong belanjaan itu dan membawanya dengan hati-hati. Ia tahu rasanya berjalan sendirian, membawa beban berat, tanpa ada yang peduli. Jika ia bisa meringankan sedikit beban orang lain, meski hanya sesaat, maka itu sudah cukup untuknya. Dani berjalan perlahan di samping kakek tua itu. Tangannya menggenggam erat kantong belanjaan yang terasa berat. Meski tubuhnya kecil dan kurus, ia berusaha agar tidak terlihat kesulitan. Sesekali, ia melirik ke arah kakek itu, memastikan pria tua tersebut baik-baik saja.
Wajah kakek itu tampak letih, tetapi sorot matanya hangat. Ia tersenyum kecil kepada Dani, seolah berterima kasih tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berjalan melewati lorong pasar yang ramai. Aroma rempah dan sayuran segar bercampur dengan bau anyir ikan dan ayam potong. Orang-orang berlalu lalang. Beberapa di antaranya melirik Dani dengan heran. Anak kecil berpakaian lusuh membantu seorang pria tua. Tapi Dani tak peduli. Yang penting baginya adalah membantu tanpa mengharap balasan. Ia tak terbiasa menerima kebaikan dari orang lain. Namun memberi kebaikan sekecil apapun selalu membuat hatinya merasa lebih hangat. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah bangku kayu di tepi pasar. Kakek itu duduk dengan napas terengah-engah, tampak kelelahan. Dani dengan sigap menaruh kantong belanjaan di sampingnya. "Kek, istirahat sebentar ya," ucapnya, tersenyum tulus. Kakek itu menatap Dani dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Jarang sekali ada anak seusiamu yang mau membantu orang tua seperti saya." Suaranya bergetar, seakan menahan sesuatu di dalam hatinya. Dani hanya tersenyum kecil, lalu duduk di sampingnya. "Dulu ibu selalu bilang, kalau kita bisa membantu orang lain, kenapa tidak?" Jawab Dani pelan. Tatapannya kosong menatap orang-orang yang berlalu lalang di hadapannya. Kakek itu mengangguk pelan. Ia memandangi Dani lebih dalam. Anak ini begitu sederhana, namun sorot matanya menyimpan kisah yang tak mudah diungkapkan. Ada luka yang tersembunyi, namun tetap bersinar dengan ketulusan. "Di mana orang tuamu, Nak?" tanya kakek itu hati-hati. Dani menunduk. Ada jeda sejenak sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara yang sedikit bergetar. "Mereka sudah tidak ada, Kek. Aku sendiri." Ia tersenyum kecil, seolah ingin meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Namun, di balik senyum itu, ada kesedihan yang begitu dalam, kesepian yang selama ini menjadi sahabatnya. Kakek itu menarik napas panjang. Hatinya terasa nyeri mendengar jawaban itu. Ia tak bisa membayangkan bagaimana anak sekecil Dani bisa bertahan hidup sendiri di dunia yang begitu keras. Tubuhnya boleh tampak kuat, tetapi kakek itu tahu, beban di hati Dani jauh lebih berat dari apa yang tampak. "Kalau begitu, mulai sekarang anggap saja aku kakekmu," ucap kakek itu tiba-tiba. Dani terkejut, menatap pria tua itu dengan bingung. Kakek itu tersenyum lebar, mengusap kepala Dani dengan lembut. "Namaku Surya. Kamu anak yang baik, Dani. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu." Dani tak tahu harus berkata apa. Dadanya terasa hangat, matanya sedikit basah. Ia sudah lama tidak mendengar seseorang berkata demikian padanya. Seakan keberadaannya benar-benar berarti bagi seseorang. Ia menunduk, menggenggam jemarinya erat-erat. Ia tidak pernah meminta lebih dari hidup, tetapi entah mengapa, kata-kata kakek Surya itu seakan memberinya harapan yang baru. Dani kembali menjalani harinya seperti biasa. Ia bangun saat langit masih gelap, merapikan tumpukan korannya, lalu bergegas menuju pasar dengan langkah ringan. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sejak pertemuannya dengan kakek Surya, ada kehangatan kecil yang tumbuh di hatinya. Sebuah perasaan bahwa ia tidak lagi benar-benar sendiri. Tanpa Dani sadari, dari kejauhan, sepasang mata tua mengamatinya dengan saksama. Kakek Surya duduk di bangku taman kecil dekat pasar, memperhatikan setiap gerak-gerik bocah itu. Ia melihat bagaimana Dani berteriak menawarkan dagangannya, tersenyum kepada setiap pembeli meskipun sebagian besar mengabaikannya. Ia juga melihat bagaimana Dani tetap tenang saat seorang anak jalanan lain mencoba merebut tempatnya, memilih mengalah daripada mencari masalah.
Dani bukan hanya pekerja keras, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan sabar. Saat siang menjelang dan pasar semakin ramai, kakek Surya tetap tak beranjak. Ia melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin tersentuh. Seorang ibu tua pemulung yang tampak kelelahan tengah duduk di sudut pasar. Tanpa ragu, Dani menghampirinya dan menyerahkan sebungkus roti yang baru saja ia beli dengan uang hasil jualan. Senyumnya tulus, tanpa mengharapkan apapun. Kakek Surya terdiam. Di matanya, Dani bukanlah sekadar anak jalanan biasa. Ada sesuatu yang berharga dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Ia merasa seakan melihat cerminan masa kecilnya sendiri, saat ia masih hidup miskin dan harus bekerja keras untuk bertahan. Namun, yang membuatnya lebih kagum adalah hati anak itu, yang tetap penuh dengan kebaikan meskipun hidup begitu keras padanya. Hari berganti hari, dan kakek Surya terus mengamati Dani dari kejauhan. Setiap hari, ia menyaksikan bocah itu berjuang tanpa mengeluh. Ia melihat bagaimana Dani menahan lapar demi menyisihkan uangnya, bagaimana ia membantu orang lain meskipun dirinya sendiri kekurangan. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada maksud tersembunyi. Semua yang dilakukan Dani murni berasal dari ketulusan hatinya. Di dalam hati kakek Surya, ada sesuatu yang semakin kuat, sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu bagi anak ini. Ia telah bertemu dengan banyak orang dalam hidupnya, termasuk orang-orang yang hanya berpura-pura baik demi keuntungan. Tapi Dani berbeda. Kebaikannya alami, tanpa dibuat-buat. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti dia. Suatu malam, kakek Surya duduk termenung di rumah besarnya yang sunyi. Harta melimpah, fasilitas mewah, tetapi tak ada satupun yang membuatnya benar-benar merasa hidup. Sejak istrinya meninggal dan anak-anaknya sibuk dengan urusan mereka sendiri, ia merasa kesepian. Namun, pertemuannya dengan Dani telah mengubah sesuatu dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa menemukan sesuatu yang berharga, seorang anak yang mengingatkannya akan makna sejati dari hidup. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Keputusan mulai terbentuk di hatinya. Ia tidak akan membiarkan anak itu terus berjuang sendirian. Ia tidak hanya ingin membantu Dani, tetapi juga ingin memberinya sesuatu yang lebih besar, keluarga. Malam itu, kakek Surya memejamkan matanya dengan damai. Besok, ia akan berbicara dengan Dani. Ia akan mengubah hidup anak itu, seperti bagaimana anak itu tanpa sadar telah mengubah hatinya. Namun, jauh di sudut kota, Dani masih terjaga. Ia duduk di pinggir jalan dengan koran yang tersisa di pelukannya. Angin malam berembus dingin, tetapi ia hanya bisa mengeratkan jaket lusuhnya. Ia menatap langit yang gelap, bertanya dalam hati, akankah ada hari di mana hidupnya tidak lagi sekadar tentang bertahan? Pagi itu, seperti biasa, Dani kembali ke pasar dengan setumpuk koran di tangannya. Langkahnya ringan, meski perutnya kosong sejak malam. Ia tak mengeluh. Sudah bertahun-tahun ia terbiasa dengan rasa lapar dan lelah. Yang penting, ia bisa menjual cukup banyak koran untuk membeli makan siang nanti. Namun, tanpa ia sadari, hari ini akan menjadi hari yang mengubah hidupnya selamanya. Dari kejauhan, kakek Surya memperhatikannya seperti biasa. Namun, kali ini ia tidak hanya ingin mengamati. Ia sudah membuat keputusan. Dengan langkah perlahan, ia berjalan mendekati bocah kecil itu. Dani yang sedang sibuk menawarkan koran terkejut melihat pria tua itu berdiri di hadapannya dengan senyuman lembut. "Kakek Surya," seru Dani. Senang melihat satu-satunya orang yang peduli padanya akhir-akhir ini.
"Kek, mau beli koran?" tanyanya polos, mengangkat beberapa eksemplar ke arah pria tua itu. Kakek Surya terkekeh pelan, lalu menggeleng. "Hari ini, aku tidak ingin membeli koran, Dani. Aku ingin bicara denganmu." Dani mengerutkan keningnya, bingung. Ia menurunkan korannya perlahan. "Ada apa, Kek?" tanyanya hati-hati. Kakek Surya menarik napas dalam-dalam, lalu menatap bocah itu dengan penuh kelembutan. "Dani, aku sudah memperhatikanmu sejak pertemuan kita di pasar. Aku melihat bagaimana kamu bekerja keras, bagaimana kamu selalu membantu orang lain tanpa mengharap balasan. Kamu anak yang baik, Dani, dan aku tidak ingin melihatmu terus hidup seperti ini." Dani menatap pria tua itu dengan kebingungan yang semakin dalam. "Maksud kakek?" Suaranya hampir berbisik, seolah takut berharap terlalu banyak. Kakek Surya tersenyum hangat. "Aku ingin kamu tinggal bersamaku, Dani. Aku ingin kamu menjadi cucuku." Dunia seakan berhenti berputar bagi Dani. Ia menatap pria itu dengan mata membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Berbagai emosi bercampur di dadanya, bahagia, takut, dan kebingungan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Seumur hidupnya, tak pernah ada seseorang yang menawarkan sebuah keluarga untuknya. "Apa? Apa kakek serius?" tanyanya dengan suara bergetar. Kakek Surya mengangguk mantap. "Serius, Dani. Aku ingin merawatmu, menyekolahkanmu, dan memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Tapi lebih dari itu, aku ingin kamu menjadi bagian dari keluargaku." Dani menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Selama ini, ia selalu berjuang sendiri. Ia tidak pernah berani berharap lebih, karena setiap harapan yang ia miliki selalu berujung kekecewaan. Namun, kali ini, mungkinkah hidup benar-benar memberinya kesempatan untuk merasakan kasih sayang? Ia menatap kakek Surya, berusaha mencari kebohongan dalam tatapan pria tua itu. Tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan. Perlahan, bibir Dani membentuk sebuah senyuman, meski air matanya mulai jatuh tanpa bisa ia cegah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa mungkin ia tidak lagi sendirian. Dani masih berdiri terpaku di tempatnya, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Kata-kata kakek Surya terus terngiang di kepalanya. Seakan-akan itu hanyalah mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tawaran itu terlalu besar, terlalu berharga. Selama ini, ia tak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang benar-benar ingin merangkulnya dalam sebuah keluarga. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai menjalar di hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia kendalikan. Ia menunduk, meremas jari-jarinya dengan gelisah. "Tapi, Kek, kenapa kakek ingin membantuku?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk pasar. Kakek Surya tersenyum lembut, lalu menepuk bahu kecil Dani dengan penuh kasih sayang. "Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu, Nak. Sesuatu yang mengingatkanku pada diriku dulu. Seorang anak kecil yang bertahan hidup sendirian di dunia yang kejam. Aku pernah merasakan apa yang kamu rasakan, Dani. Kesepian, ketakutan, dan berjuang tanpa ada yang peduli. Aku tahu betapa beratnya itu." Dani menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka bahwa seseorang seperti kakek Surya, yang tampak begitu kuat dan bijaksana, juga pernah mengalami apa yang ia alami. Hatinya semakin goyah. "Tapi, aku takut, Kek.
bisiknya pelan. Bagaimana kalau aku mengecewakan kakek? Bagaimana kalau aku tidak pantas menerima semua ini? Kakek Surya terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Dani, selama ini kamu telah berjuang sendirian. Kamu bekerja keras, tetap berbuat baik meski dunia tidak selalu berpihak padamu. Jika ada seseorang yang pantas mendapatkan kesempatan ini, itu adalah kamu. Air mata akhirnya jatuh dari mata Dani. Ia tak bisa lagi menahan semua emosi yang membuncah di dadanya. Selama ini, ia terbiasa menahan diri, terbiasa menerima kenyataan bahwa hidupnya akan selalu sulit. Tetapi sekarang, ada seseorang yang ingin merangkulnya, memberikan kehangatan yang selama ini ia dambakan. Namun, ada satu hal yang membuatnya masih ragu. Ia menatap kakek Surya dengan kebimbangan di matanya. Bagaimana kalau aku tidak bisa menyesuaikan diri? Bagaimana kalau aku merasa asing? Kakek Surya tersenyum dan mengusap kepala Dani dengan lembut. Butuh waktu untuk terbiasa. Nak, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya memiliki keluarga. Bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Dani terisak pelan. Tangannya mengepal erat. Ia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Begitu diinginkan, begitu diperhatikan. Dan meskipun hatinya masih dipenuhi rasa takut, ada sesuatu dalam diri kakek Surya yang membuatnya percaya bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mungkin bisa benar-benar bahagia. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, "Kek, bolehkah aku benar-benar menjadi cucumu?" Kakek Surya tersenyum lebar. Matanya ikut berkaca-kaca. Ia merentangkan tangannya, dan tanpa ragu, Dani berlari ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan kehangatan sebuah keluarga. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak lagi sendirian. Hari itu, Dani berdiri di depan sebuah rumah besar dengan mata terbelalak. Rumah megah dengan halaman luas dan taman yang tertata rapi itu begitu asing baginya. Ia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berada di tempat seperti ini. Tangannya yang kecil menggenggam erat baju lusuhnya, merasa canggung dan tidak yakin apakah ia benar-benar pantas berada di sini. Kakek Surya, yang berdiri di sampingnya, tersenyum hangat. Ia bisa melihat kegelisahan di wajah Dani. Ia menepuk bahu bocah itu dengan lembut. "Mulai sekarang, ini rumahmu, Dani. Kamu tidak perlu takut." Dani menelan ludah, mencoba menghilangkan keraguan dalam hatinya. Kakinya melangkah perlahan memasuki rumah besar itu. Begitu ia melewati pintu utama, matanya semakin membesar. Interior rumah itu begitu luas, dengan lantai marmer mengilap dan lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit. Ini jauh berbeda dari tempat-tempat sempit dan dingin yang biasa ia tiduri di pinggir jalan. Namun, semakin indah tempat itu, semakin besar pula perasaan asing yang menyelimuti hatinya. Ia merasa kecil di tengah kemewahan ini, seolah-olah ia adalah noda yang tidak seharusnya ada di sana. Ia menunduk, takut jika suatu saat ia melakukan kesalahan dan kakek Surya menyesali keputusannya membawanya ke sini. Kakek Surya seolah mengerti kegelisahan Dani. Ia mengajak bocah itu duduk di sofa empuk, lalu menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Dani, dengarkan kakek baik-baik. Aku tidak membawa kamu ke sini untuk mengubah siapa dirimu. Aku membawamu ke sini karena aku ingin kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kamu tetap Dani yang kakek kenal, anak baik yang pekerja keras dan penuh ketulusan." Dani mengangkat kepalanya perlahan. Matanya berkaca-kaca.
Tapi, Kek, aku takut. Bagaimana kalau aku tidak cocok di sini? Bagaimana kalau aku tetap merasa sendirian? Kakek Surya tersenyum dan menggenggam tangan kecil Dani. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Nak, aku di sini. Rumah ini, keluarga ini, semuanya adalah untukmu juga. Kamu berhak mendapatkan kasih sayang. Dani, jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak pantas menerimanya. Dani terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia menatap mata kakek Surya yang penuh ketulusan. Perlahan, ia merasakan beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai berkurang. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin ia benar-benar bisa bahagia di tempat ini. Malam itu, Dani tidur di ranjang empuk yang terasa asing baginya. Ia menatap langit-langit, mengenang hari-hari sulit yang telah ia lalui. Lalu ia teringat bagaimana kakek Surya merangkulnya tanpa ragu, memberikan tempat yang disebut rumah untuknya. Air mata perlahan mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar jendela, langit malam tampak lebih cerah. Bintang-bintang bersinar terang, seolah menyaksikan kisah baru yang tengah dimulai. Dani menarik selimutnya, menghela napas pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak perlu takut akan esok hari. Karena kini, ia tidak lagi sendiri. Hidup tidak selalu mudah, terutama bagi mereka yang harus berjuang sejak kecil tanpa keluarga atau tempat untuk berpulang. Dani adalah salah satu dari sekian banyak anak yang merasakan pahitnya hidup dalam kesendirian. Namun, meski ia tumbuh dalam keterbatasan, ia tidak pernah kehilangan hatinya yang tulus. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati tidak membutuhkan imbalan. Dani tidak pernah tahu siapa yang ia tolong di pasar hari itu. Ia hanya melihat seorang kakek tua yang kesulitan membawa belanjaan, dan tanpa berpikir panjang, ia menawarkan bantuan. Sederhana, tanpa pamrih. Tapi siapa sangka, dari satu tindakan kecil itulah, takdirnya berubah selamanya. Kita seringkali berpikir bahwa untuk mengubah hidup, kita butuh sesuatu yang besar, banyak uang, kesempatan langka, atau keberuntungan luar biasa. Namun, kisah Dani membuktikan bahwa terkadang, perubahan besar dimulai dari hal-hal sederhana. Dari satu kebaikan kecil, dunia bisa menghadiahi kita dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebaikan yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Mungkin tidak langsung mendapatkan balasan, mungkin butuh waktu, tapi pasti akan kembali dalam bentuk yang tak terduga. Seperti yang dialami Dani, di saat ia tidak mengharapkan apapun, ia justru mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang atau makanan. Ia mendapatkan sebuah keluarga. Seringkali, di tengah kesibukan dan kesulitan hidup, kita lupa bahwa ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan, sekecil apapun itu. Mungkin mereka adalah anak-anak yang terpaksa bekerja di jalanan, orang tua yang kesulitan, atau bahkan seseorang di sekitar kita yang tengah berjuang dalam diam. Kita tidak selalu bisa mengubah hidup seseorang sepenuhnya, tetapi satu kebaikan sederhana bisa menjadi cahaya bagi mereka. Sama seperti bagaimana Dani menemukan harapannya kembali. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa dalam hidup, tidak semua orang yang terlihat sederhana benar-benar miskin. Begitu pula, tidak semua orang yang kaya terlihat berlebihan dalam hartanya. Kakek Surya adalah contoh bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang seberapa besar seseorang mau berbagi dan memberikan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan. Dani beruntung karena bertemu dengan seseorang yang melihat ketulusannya dan memberinya kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Tapi berapa banyak anak lain di luar sana yang mungkin masih menunggu seseorang yang mau melihat mereka? Berapa banyak orang baik yang hanya butuh sedikit harapan untuk bisa bangkit kembali? Hidup memang tidak bisa diprediksi, tetapi satu hal yang pasti, kebaikan selalu memiliki jalannya sendiri. Jadi, jangan pernah lelah berbuat baik. Jangan ragu untuk membantu orang lain, sekecil apapun itu. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana satu tindakan kecil bisa mengubah takdir seseorang. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita seperti ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, selalu tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang seperti Dani dan juga kakek Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.